Ya, ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya. Mohon saran tentang menyebarkan dakwah ilmu syar'i dari Ustadz Sunnah atau Salafi di sosmed, sosial media, dari segi manfaat dan mudaratnya. Juga bagaimana menyikapi teman di sosmed yang masih banyak belum memahami sunnah, tapi ngotot dan dengan kebid'ahannya, beragama hanya turunan. Syukran Ustaz, jazakallahu khairan atas pencerahannya. Baik, perlu diketahui bahwa dakwah kita ini adalah mengajak. Dakwah kita ini adalah menyadarkan orang. Sehingga target kita bukan dia harus sadar. Kita paksa untuk menerima kebenaran. Oleh karena itu para rasul, para nabi yang dituntut oleh Allah adalah menyampaikan. Wa ma 'alal rasuli illa al-balagul mubin. Tidaklah para rasul, para nabi itu berkewajiban kecuali hanya menyampaikan. Bahkan pahala dakwah itu didapat sekedar hanya menyampaikan. Kita tidak pernah dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa orang yang kamu dakwai itu tidak mau sadar? Kenapa orang yang kamu sampaikan kebenaran itu tidak mau terima? Tidak. Karena watak daripada dakwah yang sifatnya taufik adalah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak akan bisa menunjukkan orang yang paling kamu cintai. Tapi akhirnya di sana dengan keikhlasan, kesabaran kita, maka ada orang-orang yang akan menerima, mendengarkan. Maka kita mendapatkan hadiah besar. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Kalau seandainya ada orang yang mendapatkan balasan dengan mendapatkan hidayah dengan lantaran kamu, maka kamu seperti mendapatkan kendaraan yang termewah, unta yang paling termahal. Nabi Nuh alaihissalam ketika berdakwah dikatakan oleh Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali sedikit. Nabi Nuh tidak pernah dipersalahkan oleh Allah, dipersoalkan dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah berikan titel gelar yang paling tertinggi, innahu kana 'abdan syakura. Sesungguhnya dia adalah seorang hamba yang pandai bersyukur. Dengan demikian terus, dan kita tidak usah berkeming dengan nyinyiran orang, karena watak daripada seorang da'i yang konsisten istiqamah adalah la yakhafuna laumata laim, tidak pernah bergeming apalagi mundur karena celaan cacian orang. Itulah ciri daripada pengikut Taifah Al-Mansurah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah zahirina 'alal haq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah wa hum kadzalik. Akan terus menerus ada di tengah umatku ini sekelompok kaum yang konsisten di atas kebenaran, eksis di atas kebaikan dan kebenaran yang dia sampaikan, tidak akan berbahaya dan membahayakan tingkah laku orang-orang yang menyibirkan, tidak membuat dia mundur, tidak mungkin dia itu berkeming, bahkan terus melakukan itu sampai datang perkara Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu, yaitu biasa ikhwan ya. Intinya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu saja yang dituntut. Hikmah dengan cara-cara yang bijak, penuh dengan ilmu dan juga kebenaran dan kebaikan. Wal mau'izatil hasanah, satu nasihat yang mengetuk ya, yang memberikan satu penyadaran dengan ungkapan-ungkapan yang baik, kalimat-kalimat yang bagus. Wajadilhum billati ya ahsan, kalau terjadi jidal pun, debat pun, dialog pun dengan cara yang baik. Itu yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada setiap orang yang menyebarkan sunnah, mengenalkan kebaikan sunnah kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan. Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Sekarang kami beri kesempatan kepada para pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Al-Ustaz Zainal Abidin melalui via telepon di 0811 803 3389. Ya, silakan. Ya, silakan kepada pemirsa yang ingin bertanya secara langsung kepada Al-Ustaz Zainal Abidin
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Bapak siapa dari mana? Iya. Bapak Itra Sumatera. Iya, Bapak silakan sampaikan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Pak. Saya ada rencana mau kita nanam cara sunat pada malam harinya. Mohon maaf, Bapak, suaranya terputus-putus. Tolong diulang kembali, Bapak, pertanyaannya. Saya akan melaksanakan hitan anak Iya. dengan syukuran pada malam harinya. Mengundang dan family. Ada makan, tahlil dan doa. Iya. Nah, mereka seperti itu, Ustaz. Jawabannya, Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, terima kasih Bapak atas pertanyaan. Silakan Ustaz, itu pertanyaan. Pertanyaan seputar apa Tentang tadi? khitanan anak, Ustaz. Khitan. Iya, khitan. Kenapa? Boleh nggak gitu? Khitanan anak dulu mengadakan seperti acara gitu, Ustaz, makan-makan Oh, di rumah. Ya. Taib, perlu diketahui bahwa acara makan-makan karena khitanan itu sebagian ulama membolehkan, seperti Imam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya, ya. Hanya sekedar mengumpulkan orang untuk makan-makan dan tidak ada acara lain, apalagi dipaksa adanya sumbangan, adanya kelenengan macam-macam, ya, itu nanti unsurnya adalah berlebihan, ya. Dihindarkan itu, ya. Ada anak kita sunat, tetangga kanan kiri kita undang, kita siapkan makanan, apalagi yang diundang adalah tanpa memilah-milih, orang kaya, orang miskin, maka itu adalah suatu keterpujian, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Barakallahu fikum Ustaz atas jawabannya. Silakan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada Ustaz bisa melalui via telepon di 0811